Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ali Hasibuan dengan NPM 23140146. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar bersama Ibu dosen pengampu Ibu Monica Tresia. Saya akan menjelaskan tentang bahan ajar. Yang pertama, definisi bahan ajar. Yang kedua, jenis-jenis bahan ajar. Yang ketiga, pengembangan bahan ajar. Yang keempat, prinsip pengembangan bahan ajar. Yang kelima, kaidah penyusunan bahan ajar. Yang keenam, karakteristik perencanaan bahan ajar. Yang pertama yaitu pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah bentuk bahan ajar digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar juga didefinisikan materi pembelajaran sebagai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Yang kedua yaitu jenis-jenis bahan ajar. Adapun jenis-jenis bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu pertama yaitu bahan ajar cetak, yang kedua bahan ajar audio, yang ketiga bahan ajar pandang dengar, yang keempat yaitu bahan ajar interaktif. Adapun yang pertama yaitu bahan ajar cetak. Dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk menurut Majid. Ada beberapa jenis bahan ajar yaitu yang pertama handout, yang kedua buku, yang ketiga modal, yang keempat lembar kegiatan peserta didik, yang kelima foto, adapun yang keenam bagan. Dan yang kedua yaitu bahan ajar audio. Yang pertama itu dapat berwujud kaset, yang kedua peringin hitam, yang ketiga kompediksi audio. Yang ketiga yaitu bahan ajar dengan bahan ajar pandang dengar. Ada 2 bentuk bahan ajar pandang dengar yaitu video atau film, pendengar atau narasumber. Dan yang keempat yaitu bahan ajar interaktif. Biasanya disajikan dalam bentuk compact disc atau CD. Dan yang ketiga yaitu pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar dapat dilakukan sendiri atau dalam sebuah tim dalam pengembangan bahan ajar atau lebih dari 1 orang. Yang keempat yaitu prinsip perkembangan bahan ajar. Yang pertama, prinsip relevansi atau keterkaitan materi. Yang kedua, prinsip konsistensi atau keajegan. Yang ketiga, prinsip edukasi atau kecukupan. Yang kelima, adapun yang kelima, kaidah penyusun bahan ajar. Penyusun dan perkembangan bahan ajar atau buku teks pelajaran. Penyusun perlu memperhatikan isi, metode, pembelajaran, bahasa, ilustrasi, unsur-unsur grafika. Adapun yang terakhir yaitu karakteristik perencanaan bahan ajar. Perencanaan bahan ajar menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Untuk memenuhi karakter self, maka di dalam modul harus terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas dan baik, tujuan akhir ataupun tujuan antara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan modul ajar yang mampu membuat peserta didik untuk belajar mandiri dan memperoleh ketuntasan dalam proses pembelajaran adalah yang pertama self-instructional, yang kedua self-contained, yang ketiga stand-alone, yang keempat adaptive, yang kelima user-friendly. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.